A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Astula Ilyas Rahma, absen 8. Perkenalkan, nama saya Dwi Sela Harmoni, absen 17. Saya Jovanka Giza, absen 21. Perkenalkan, nama saya Widya Rizky Nur Aini, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Rahma Azahra, absen 31. Perkenalkan, nama saya Marija Alifianti, absen 22. Nah, kita dari kelompok 5 mau ngebahas tentang lembaga keuangan perbankan. Nah, hari ini kan kita mau ngebahas tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Dari yang pertama dulu nih, aku mau tanya ke kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu bank? Bank itu kan tempat buat nyalurin uang dari pihak satu ke pihak lainnya. Kalau menurutmu, Sel? Bank juga bisa buat investasi. Kalian udah pernah ke bank belum? Kalau aku pernah, tapi cuman nganterin mamaku. Aku belum pernah sih. Terus, bank sama perbankan itu sama atau beda? Beda nggak sih? Iya, beda. Kalau perbankan itu mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakannya. Sedangkan bank mencakup tentang kelembagaannya saja. Tuh. Nah, lembaga jasa keuangan perbankan kan terdiri dari tujuan, fungsi, prinsip. Nah, kalau menurutku itu tujuannya itu buat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Kalau fungsi, kalian ada yang tahu nggak? Aku tahu. Kalau fungsi perbankan itu untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dan menyediakan layanan jasa perbankan. Habis fungsi, prinsip nggak sih? Iya, tapi bentar ya, aku searching dulu. Iya, oke. 2 hours later. Nah, jadi prinsip perbankan itu dibagi menjadi 4, yaitu prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenai masalah. Prinsip mengenai nasabah itu maksudnya gimana sih? Oh, prinsip nasabah itu prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal atau mengetahui identitas nasabah. Iya ya, kalau misalnya identitas nasabahnya nggak jelas, harus dicurigai nggak sih? Nah, iya benar juga sih. Guys, kan di perbankan itu pasti ada jenis-jenisnya kan. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih jenis-jenis dari perbankan itu apa aja? Aku tahu. Berdasarkan fungsi, perbankan dibagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama bank sentral, yang kedua bank umum, dan yang ketiga bank pengkreditan rakyat. Contoh dari bank sentral, bank umum, sama bank pengkreditan rakyat itu apa sih? Kalau bank sentral itu contohnya Bank Indonesia, kalau bank umum itu contohnya Bank BNI, dan kalau pengkreditan rakyat itu contohnya BPR Andalan. Di perbankan ada produk dan jasa nggak? Apa tuh? Produk dan jasa dalam perbankan itu adalah yang pertama itu produknya. Ada kredit pasif dan kredit aktif. Kredit pasif itu ada kredit pasif itu kredit pasif adalah aliran dana yang masuk ke dalam bank. Contohnya itu giro sama deposito berjangka sama yang lain. Kalau kredit aktif itu ada aliran dana yang keluar dari bank. Contohnya itu kredit aksep sama kredit dokumenter.
Kalau jasanya jasa perbankan itu ada jasa penyimpanan, pemberian jaminan dan cek perjalanan. Wah, gitu. Eh, Ngomong-ngomong soal kredit, aku jadi mikir deh, kartu debit sama kartu kredit itu beda kah? Pakai nanya, ya beda lah. Kalau kartu kredit itu harus ada persyaratan khusus untuk menerbitkan kartu kredit. Kalau kartu debit syaratnya harus punya tabungan di bank terkait nggak sih? Terus keuntungan transaksi pakai kartu kredit atau kartu debit itu apa? Biasanya sih kalau kartu debit itu dapat diskon kalau kita transaksi. Oh, gitu. Nah, kalau misalnya kartu kredit ya, setauku itu kalau misalnya kita punya poin gitu ya. Nah, itu bakal bisa ditukerin sama hadiah atau misalnya voucher cashback setiap transaksi. Gitu. Kalau nomor rekening sama nomor ATM itu beda. Beda dong. Nomor rekening itu yang tercantum di dalam buku tabungan, sedangkan nomor ATM itu yang tertera di kartu ATM yang ada 16 digit. Sel, kan kamu tadi bilang bank itu tempat buat investasi. Cara kerja investasi itu kayak gimana sih? Walah, cara kerjanya itu misalnya kan kita beli sesuatu, terus pas harganya naik, kita jual lagi. Oh, gitu ya. Iya, Jadi kalau tambah langka itu tambah mahal nggak sih? iya. Action figure bisa dijadiin investasi nggak sih? Kayaknya sih bisa ya, soalnya beberapa action figure kan kayak produksinya ada yang terbatas gitu, kayak limited edition gitu. Nah, kalau misalnya stoknya udah habis dan masih ada peminatnya mungkin, nah yang punya itu bisa aja ngasih barangnya tuh kayak apa ya, kayak dimahalin gak sih? Kayak nah kan soalnya kan kayak tambah langka gitu kan. Nah, ya gitu. Aku lo pernah dengar ada berita di Lampung, berita perampokan bank. Itu ada dua orang. Terus Terus orangnya itu bawa senjata tajam. Untungnya diamanin sama petugas bank itu. Terus petugas banknya itu kayak panik gitu loh. Akhirnya nelfon polisi. terus akhirnya diamanin deh gitu ya Iya. sih. Tapi gitu bahaya gak sih, soalnya bawa senjata tajam gitu kan. Iya, tapi petugas banknya nggak kenapa-kenapa. Petugas banknya aman kok. Alhamdulillah nih. Kalau ada pencurian pasti ada korupsi. Itu mah orang dalam nggak sih? Ya cuy. Salah satunya tuh korupsi, ya itu biasa kalau di Indonesia itu apa? Apa ya? Apa tuh? Apa tuh? Korupsi uang rakyat. Nah guys, aku tuh sempat baca berita gitu ya, baru-baru ini ada yang korupsi sampai 3.000 triliun. Itu kira-kira 3.000 triliun itu seberapa uangnya? Sepesawat sih kayak apa lah. Lebih gak sih? Lebih gak sih? Kalau misalnya sekelas ini gitu, gimana ya? Satu sekolah. Bisa buat kuliah. Mana cucu seumur hidup. Nah, itu sih. Bentar, aku mau searching dulu beritanya tuh yang mana. Oke. Lihat-lihat. Ini beritanya. Iya. Nah iya ini, benar. Nah guys, kan misalnya ya itu 3.000 triliun
pasti itu nyebabin kerugian besar gak sih bagi Indonesia gitu kan. Iya banget, benar tuh. Uang 3.000 triliun itu bukannya dibagikan ke orang lain juga ya? Orang lain juga menikmati hasil itu. Tapi kan orang lain itu nggak tahu uang itu. Uang haram sih. Iya, uang haram. Gak berkah. Fungsi pramuka. Tepuk pramuka. Guys, kita kan dari tadi udah ngomong tentang perbankan, terus tujuan, fungsi sama prinsip. Terus juga tadi kita ngomongin action figure sampai korupsi. Udah gak sih sampai sini aja videonya? Nah, sebelum kita nutup videonya, temen aku ini mau ngasih kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu perbankan adalah sesuatu yang menyangkut dengan bank. Jadi tujuan perbankan itu untuk menunjang pembangunan pelaksanaan nasional. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.